yang ketiga ini yaitu dengan mengingat daripada mati. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, aksiru zikra hazimil lazzati, perbanyaklah engkau mengingat daripada pemutus kenikmatan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu pemutus kenikmatan ya Rasul? Lalu kemudian Nabi mengatakan, yakni al-mautah, pemutus kenikmatan itu adalah kematian. Kita perbanyak ingat mati. Makanya kalau ada orang yang meninggal ibu, diumumkan di masjid, segeralah untuk takziah, ya. Tapi jangan tongkik berdoa, mudah-mudahan banyak orang yang mati supaya pergi kak mengingat mati. Bahaya itu. Di Nggak bisa bicara kalau masalah mati deh. takut dia. Kayak ketinggalan malah. Iya. Jadi mengingat mati. Pemutus kenikmatan itu adalah mati. Mengurangi hubbud dunia kita, kecintaan kita kepada dunia. Masya Allah. Kemudian yang keempat, dengan berziarah ke kubur. Nah, ini menghidupkan juga hati kita. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum, ya. Dahulu Nabi melarang kita untuk berziarah kubur. Dahulu. Lalu kemudian Nabi menganjurkan. Sedikit lagi kita singgung ilmu hadis. Iya, itu Ustaz, banyak Bangkana bukan. Iya, saya kuburan kan. Sedikit lagi ilmu hadis ibu ya. Kalau dalam ilmu hadis ada disebut dengan nasikh wal mansukh. Jadi ada hadis yang dipakai awal, tetapi kemudian selanjutnya itu dimansukh oleh hadis yang lain. Ya. Hadis yang lain. Hadis yang lain ada ini yang tadi ini, hadis riwayat Al-Hakim. Kenapa dulu Nabi melarang kita untuk berziarah kubur, melarang para sahabat untuk berziarah kubur? Itu waktu di Makkah, Ibu, Makkah Al-Mukarramah. Kenapa? Karena masih awal masuk Islam. Jadi para sahabat itu baru memeluk agama Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa Nabi larang, tidak menganjurkan waktu di Mekah? Karena dikhawatirkan jangan sampai mereka berziarah kubur lalu kemudian mereka kembali untuk meminta-minta ke kubur, kembali ke zaman jahiliyah. Itu di Mekah. Setelah Nabi hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah dan Nabi tinggal di sana bersama para sahabat, lalu kemudian Nabi menganjurkan untuk berziarah kubur. Tujuannya apa? Tujuannya ibu berziarah kubur, kata Nabi, dengan berziarah kubur maka akan melembutkan hati. Dengan berziarah kubur, insya Allah mengingatkan engkau tentang alam kubur. Dan dengan berziarah kubur mengingatkan engkau tentang kehidupan akhirat. Dan dengan berziarah kubur maka menjauhkan engkau dari perkataan yang sia-sia. Jadi 2 yang dijaga, lisan dan hati. Jagalah hati, jangan jagalah hati. Masya Allah. Jagalah kebersihan juga. Iya. Itu programnya siapa? Programnya Pak Wali. Masya Allah, Pak Wali ya. Jaga juga Nata. Jaga Nata. Iya. Ibu, jagain kita jagalah hati kita, ibu. Jaga jati tak. Iya. Nanti nak goyang kepala nak apa nanti jengki katanya. Masalah. Jadi kita disuruh untuk berziarah kubur. Tujuannya apa? Bukan meminta, tetapi melembutkan hati kita, mengingat kubur, mengingat alam akhirat, lalu kemudian menjauhkan kita dari perkataan yang sia-sia. Tapi Nabi ibu ziarah kuburnya itu malam hari. Datang. Ya. Coba gini kita sekarang. Ada orang tak potong ke kemarin lagi ya, kayaknya. Baru potong poin.
Ada yang mengatakan, Ustadz, kenapa Ustadz kalau saya sudah mengaji, saya sudah zikir, tapi belum lembut juga hati? Saya bilang, ibu nanya. Iya, oh kamu bertanya. Jadi caranya pilih satu lagi, berziarah. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu Aisyah pernah melihat Rasul ziarah kubur, keluar dari Masjid Nabawi, ya, itu rumahnya dulu Rasul yang sekarang makamnya. Keluar dia pergi ke pekuburan Baki malam hari jam 1 lewat. Karena di sini kan tidak ada pekuburan Baki, jauh kan. Pergi mungkin di sini, kuburan tadi. Coba-coba mungkin malam Jumat setelah zikir apa itu? Coba-coba Ibu, kita bawa majelis taklim kita. Biar mau bisa kita lihat. Iya. Oke, Ustaz.